Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dwi dan Pak Joko. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat wabarakatuh. Siang siang, Bu juga Bu Nita. Nita. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak dan Ibu sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat sehat, Bu. Bu. Alhamdulillah. Nah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan karena kesehatan merupakan nikmat yang paling utama. Tanpa kesehatan, kita tentu saja tidak bisa melaksanakan kegiatan hari ini. Nah, karena kita semua dalam keadaan sehat, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan mempraktekkan kegiatan coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.2 coaching untuk supervisi akademik. Nah, namun sebelumnya perkenalkan, kami bertiga ini adalah CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Temanggung. Saya sendiri adalah Nita Hartati dari TK Tunas Harapan Mondoretno, Kecamatan Mulu, yang pada kesempatan kali ini akan berperan sebagai pengamat atau observer dalam kegiatan coaching yang akan dilaksanakan oleh Ibu Dwi Rohmawati dari TK Dharma Wanita Kebunsari yang pada kesempatan kali ini akan berperan sebagai coach, dan juga ada Pak Joko Santoso dari SD Negeri Wates yang pada kesempatan kali ini akan berperan sebagai coach. Nah, sebelum mengamati kegiatan coaching, saya akan melakukan wawancara dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada coach, yaitu Pak Joko Santoso. Sudah siap Pak Joko? Ya, Bu. Insya Allah, Bu. Oke, saya mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan dalam praktek coaching ini Pak Joko? Izin menjawab ya, Bu ya. Untuk rubrik penilaian yang akan saya lakukan dalam praktek coaching ini yaitu rubrik dengan menggunakan alur tirta, di mana nanti saya akan mengajukan pertanyaan untuk menggali tujuan dari diadakannya kegiatan coaching ini kepada coach ya. Kemudian yang kedua nanti juga akan menggali pertanyaan terkait identifikasi masalah yang sedang dihadapi oleh coach. Terus nanti yang ketiga saya juga akan menggali pertanyaan terkait dengan rancangan aksi yang mungkin nanti bisa digunakan sebagai bahan untuk penyelesaian masalah atau solusi dari coach. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Saya akan menanyakan juga atau menggali pertanyaan terkait dengan komitmen untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi rancangan tindakan dari coach. Seperti itu, Bu. Baik, jadi pada sesi coaching kali ini Pak Joko akan menggunakan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, menggali tentang rencana tindakan, dan juga menanyakan tentang komitmen. Begitu ya Pak? Betul, Bu. Untuk pertanyaan yang kedua Pak, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Joko? Terkait dengan pertanyaan kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu ya. Yang pertama saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh atau presence ya. Presence bahwa saya memang benar-benar bisa hadir sepenuhnya dari awal sampai dengan akhir dan bisa menjadi pendengar yang aktif juga terkait dengan apa yang akan disampaikan atau masalah apa yang akan di-coachingkan ya atau akan disampaikan kepada saya. Selain itu saya juga ketika sudah bisa hadir sepenuhnya dan juga bisa mendengarkan secara aktif apa yang menjadi permasalahan itu, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan saya akan mengupayakan bahwa pertanyaan-pertanyaan nanti itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang nantinya bisa menggali kekuatan diri dari coach untuk bisa menemukan solusi atau jalan keluar terhadap permasalahannya sendiri. Seperti itu. Baik, jadi kesimpulannya adalah kompetensi coaching yang ingin Pak Joko kembangkan pada sesi coaching kali ini adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Pak? Betul sekali, Bu. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu kompetensi mana dari ketiga kompetensi coaching tadi yang secara spesifik ingin dikembangkan oleh Pak Joko? Kalau
pada kegiatan coaching hari ini, saya ingin mengembangkan kompetensi coach, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena menurut saya ini sebagai kunci juga. Kunci ya, memang semuanya ketika-tikanya kunci ya. Ketika kita bisa kita bisa membuat pertanyaan berbobot karena kita ya hadir penuh dan juga mendengarkan secara aktif apa yang menjadi topik permasalahan itu. Tapi pada coaching ini saya akan menitik beratkan atau mengembangkan untuk kompetensi coach, yaitu membuat atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Bu. Baik, jadi kompetensi yang secara spesifik ingin dikembangkan oleh Pak Joko melalui sesi coaching kali ini adalah dengan membuat pertanyaan yang berbobot. Begitu ya, Pak? Saya lanjut ke pertanyaan yang keempat atau yang terakhir nih, Pak. Nah, indikator ketercapaiannya bagaimana ini? Kalau untuk indikator ketercapaiannya ya ketika saya mampu membuat pertanyaan berbobot dengan memanfaatkan kata kunci, Bu. Jadi saya menjadi pendengar yang aktif, akhirnya informasi-informasi yang sudah saya gali itu akan saya cari untuk kata-kata kuncinya. Nah, kata kunci yang sudah saya simpan, mungkin nanti bisa saya catat itu, nanti akan saya jadikan bahan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena apa? Dengan kata kunci ini nantinya itu saya bisa membuat pertanyaan yang benar-benar bisa menggali kekuatan diri dari coach itu untuk bisa menemukan solusinya sendiri. Seperti itu. Baik, jadi secara garis besar indikator ketercapaian dari sesi coaching kali ini adalah ketika Pak Joko mampu membuat pertanyaan yang berbobot sehingga coach mampu menggali kekuatan yang dimilikinya. Begitu ya, Pak? Oke, terima kasih. Betul sekali, Bu. Terima kasih Pak Joko atas sudah memberikan jawaban kepada saya. Saya kira mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan pra observasi. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Dwi dan juga Pak Joko untuk mempraktekkan sesi coaching kali. Silakan. Ya. Iya, Bu, terima kasih. Langsung saja monggo Bu Dwi. Ya. Assalamualaikum Bapak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya, Pak. Boleh saya minta waktunya sebentar? Tidak mengganggu, Bu. Ini saya juga sedang free nih, tidak ada kesibukan apa-apa, lagi santai-santai aja, Bu. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang ingin disampaikan atau diobrolin, oke, silakan, Bu. Tidak masalah, monggo, boleh. Ya, Pak, terima kasih. Ini saya mau bercerita sedikit nih, Pak, tentang masalah saya di sekolah ini. Oke, Bu, tidak masalah. Dengan senang hati, Bu. Apa ini, Bu, yang ingin diperbincangkan ini? Jadi gini, Pak, kemarin itu kan di lembaga saya kan dikumpulkan oleh kepala sekolah untuk guru-guru semuanya itu. Kemudian di kegiatan itu perkumpulan rapat kecil itu ada salah satu rekan saya itu dalam pembelajarannya itu ingin menggunakan buku paket atau buku majalah dalam kegiatan pembelajaran. Namun saya sendiri merasa kurang kreatif, kemudian merasa tidak suka dengan buku majalah tersebut, Pak. Itu bagaimana? Oh, begitu ya, Bu ya. Jadi apa ya, Bu Dwi itu kurang sependapat ya jika nanti ya kegiatan pembelajaran ini dengan menggunakan buku majalah seperti itu ya, Bu ya? Ya, betul, Pak. Ya, oke. Nah, jadi apa yang Bu Dwi harapkan dari kegiatan obrolan kita sore ini, Bu? Nah, begini Pak, jadi yang saya harapkan untuk berbincang dengan Pak Joko ini, saya pengen permasalahan saya ini mendapatkan solusinya, Pak. Jadi biar saya tidak bingung dan saya bisa merasa lebih semangat dalam menjalankan apa yang sebagaimana tugas dan kewajiban saya seperti itu, Pak. Jadi begitu ya, Bu ya. Nah, jadi
apa yang saya tangkap dari permasalahan Bu Dwi, bahwa ada salah satu rekan guru yang menginginkan kegiatan pembelajaran memakai buku majalah, sedangkan Bu Dwi sendiri kurang setuju atau kurang sependapat jika pembelajaran menggunakan buku majalah tersebut. Seperti itu, Bu? Ya, betul sekali, Pak. Nah, kira-kira Bu, santai aja ya Bu ya, kita ngobrolnya ya. Ya. Nah, kira-kira hal apa yang menyebabkan Bu Dwi tidak setuju jika pembelajaran kok menggunakan buku majalah? Itu hal apa, Bu? Kira-kira yang menyebabkan itu? Iya, begini Pak. Kalau kegiatan pembelajaran itu menggunakan buku majalah, dalam pembelajaran itu saya merasa anak-anak kurang kreatif, Pak. Jadi kegiatannya itu hanya memicu buku majalah. Misalkan buku majalah itu yang pertama ada kegiatan cuma menebalkan garis, kemudian selanjutnya mewarnai, dan apalagi juga dengan menggunting, dan kegiatannya itu hanya seperti itu, Pak. Dan saya kok merasa kurang tidak enak dengan pakai buku itu, Pak. Tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Ya. Nah, kalau menurut Bu Dwi sendiri, kegiatan pembelajaran yang bisa memancing kreatif anak itu seperti apa, Bu? Kalau menurut saya ini, Pak, untuk kegiatan yang bisa memancing kreativitas anak itu, di mana kegiatan itu anak bisa merasa senang, kemudian aman, dan bisa menunjukkan hasil dari apa materi yang saya sampaikan itu. Anak-anak bisa paham dengan materi yang saya berikan itu. Kemudian anak-anak bisa menghasilkan, istilahnya kalau di TK itu ada hasil karya ya, Pak. Nah, seperti itu, ada hasil karyanya. Misalnya kok kegiatan dengan metamorfosis kupu-kupu, jadi anak bisa menceritakan alur metamorfosis kupu-kupu. Seperti itu, Pak. Ya. Ini saya mengutip tadi ya yang disampaikan oleh Bu Dwi juga, bahwa Bu Dwi menyebutkan kalau pembelajaran menggunakan buku majalah itu kegiatannya tidak sesuai harapan. Betul seperti itu, Bu ya? Betul, iya. Nah, lalu kegiatan yang sesuai harapan Bu Dwi itu kegiatan pembelajaran yang seperti apa, Bu? Nah, untuk kegiatan misalnya ini ya, Pak, kalau saya kan di TK, nah misalnya kalau tema tentang air, udara, dan api itu kan kalau pakai buku majalah kan hanya cuma mewarnai dan menghitung itu. Nah, tapi untuk kegiatan yang saya harapkan itu anak tidak hanya cuma menghitung atau mewarnai itu, Pak. Anak bisa paham betul apa itu guna air, apa itu guna udara, kemudian api. Nah, itu dengan kegiatan yang lebih kreatif, mungkin dengan anak diajak keluar atau menggunakan bahan-bahan lospat atau dengan video. Seperti itu, Pak. Oke, Bu. Jadi kalau begitu, Bu, yang mungkin bisa lebih diperingkas lagi, kegiatan seperti apa yang Bu Dwi inginkan untuk pembelajaran di sekolah itu, Bu? Nah, untuk kegiatannya itu biar anak lebih kreatif dan tidak monoton, itu saya menggunakan ini pembelajaran untuk misalnya pakai video, kemudian anak bisa melihat apa sih kegiatan sekarang yang akan dilakukan itu. Dengan hasil melihat video tersebut, mungkin anak bisa menceritakan atau bisa mengeksplorasikan mungkin dalam bentuk menggambar atau dengan menggunakan bahan-bahan lospat yang ada. Kemudian mungkin juga saya bisa mengajak anak di luar lingkungan, misalnya ada kegiatan tentang binatang dan anak tersebut saya ajak di kandang binatang, misalnya kandang sapi. Nah, seperti itu, Pak. Ya, Bu. Nah, lalu apa, Bu, kelebihan yang mungkin Bu Dwi rasakan saat tidak
menggunakan buku majalah pada saat pembelajaran, Bu? Saya merasa lebih kreatif, Pak. Baik saya sendiri maupun juga anak-anak itu lebih kreatif dalam kegiatan pembelajarannya, Pak, daripada pakai buku majalah tersebut. Dan saya merasa tambah pengalaman dengan menggunakan lospad, kemudian video-video itu, dan juga anak pun tambah tambah ilmu dengan kegiatan menggunakan IT seperti itu. Kan jadi anak tidak bosan, anak tidak jenuh, dan antusias anak mungkin tambah bersemangat, Pak, dalam berbelajar itu. Oke, Bu. Nah, kalau boleh tahu ya, Bu ya, kalau boleh tahu ini. Nah, pada saat Ibu Dwi mengajar di kelas, kira-kira Bu Dwi menggunakan sumber belajar apa itu, Bu? Nah, saya menggunakan sumber belajar yaitu salah satunya dengan IT, Pak, yaitu dengan video tadi. Kemudian saya menggunakan bahan-bahan lospad, misalnya ada serbuk gergajen, potongan bambu, atau bahan-bahan bekas, ada manik-manik atau roncian. Kemudian yang ketiga, saya mengajak kegiatan anak itu di luar, misalkan kegiatan tentang profesi temanya ya, Pak. Nah, itu saya ajak ke bengkel atau mungkin juga diajak ke tukang penjahit. Nah, ya kita bisa memanfaatkan lingkungan yang ada di sekitar seperti itu, Pak. Luar biasa sekali ini ya. Menarik gitu, Bu. Nah, saya sangat setuju ini, Bu, dengan Ibu ini. Nah, memang ya semua bisa dijadikan sebagai sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, itu akan semakin baik karena kita memberikan pembelajaran-pembelajaran yang nyata, apalagi untuk anak-anak yang masih kecil ya, Bu, masih di anak TK, usia TK. Nah, sekarang, Bu, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah tersebut, Bu? Saya rencananya ini, Pak. Saya mau menemui rekan guru saya itu. Kemudian sebelumnya ini saya mau minta maaf karena saya kok merasa kurang setuju dengan kegiatan pembelajaran yang menggunakan buku majalah itu. Kemudian saya akan menyampaikan mengapa saya tidak memakai buku majalah itu dengan alasan ya saya tadi itu. Kemudian saya akan mengajak rekan guru saya itu untuk melakukan pembelajaran yang lebih kreatif sesuai sekarang ini kurikulum Merdeka dengan profil pelajar Pancasila seperti itu, Pak. Oke, Bu. Nah, kira-kira upaya Bu Dwi tersebut kapan waktunya, Bu? Atau realisasinya kapan? Kira-kira Bu Dwi ingin menemui rekan guru dari Bu Dwi tersebut. Kira-kira akan dilaksanakan kapan itu? Rencananya sih saya akan menemui besok, Pak, menemui rekan saya itu. Ya mungkin waktu besok kalau ada waktu jam istirahat atau waktu yang ya kira-kira santailah kita buat berbincang-bincang seperti itu, Pak. Nah, kalau begitu kira-kira Bu ini, saya mau tahu ini, kepo ini ya saya. Ya. Kira-kira apa yang akan Ibu sampaikan kepada rekan guru Bu Dwi tersebut? Saya itu, Pak, tadi mau meminta maaf, kemudian saya mau mengatakan nih kalau bahwa kegiatan pakai buku majalah itu rasanya guru kan kurang kreatif. Kemudian kan pembelajaran saat ini kan mengacu pada kurikulum Merdeka nih, di mana guru itu kan harus dituntut untuk lebih kreatif. Kemudian pembelajaran mengajarnya kan hendaknya bersumber dari sumber belajar yang banyak ya, Pak. Di antaranya mungkin internet, video, pembelajaran dari lospad, lingkungan sekitar, kemudian pembelajaran ya dari lainnya, Pak, yang bagaimana kita bisa bisa mengajarkan anak sesuai apa materi yang akan diajarkan pada anak tersebut.
Bagus sekali ya Bu, rencana Bu Dwi. Nah, mudah-mudahan berhasil ya upaya-upaya yang sudah tadi disebutkan oleh Bu Dwi. Semoga bisa terrealisasi segera mungkin. Nah, supaya nantinya apa yang menjadi kegelisahan dari Bu Dwi bisa segera teratasi. Nah, Ya, Pak. sekarang apa yang menjadi komitmen Ibu terhadap rencana itu, Bu? Saya berkomitmen untuk selalu mengajak rekan-rekan guru saya, khususnya yang ada di sekolah saya itu, untuk membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber untuk bereksplorasi, kemudian biar murid itu bisa merasa senang, merasa nyaman, dan tambah aktif, kemudian tambah kreatif. Kemudian saya ya intinya untuk kegiatan pembelajaran itu biar anak-anak itu merasa tergugah hatinya dan tidak ada unsur paksaan dari guru maupun yang lainnya, sesuai dengan keinginan anak yang disebutkan pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Seperti itu, Pak. Wah, bagus sekali itu Bu. Saya mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya Bu ya, sesuai dengan harapan Bu Ya, Dwi. Pak. Dan saya tidak sabar nih mau nunggu hasilnya nanti. Kalau nanti sudah terrealisasi, jangan lupa Bu ya, kabari saya. Mungkin itu nanti juga bisa menjadikan pengalaman juga buat diri saya untuk Ya, menghadapi Pak. atau Insya Allah. mungkin untuk memecahkan masalah-masalah yang mungkin terjadi di sekolah. Begitu ya Bu Dwi ya? Ya, Bapak. Terima kasih sekali Pak Joko. Semoga dari percakapan ini saya sendiri dapat istilahnya ini saya jadi tambah tercerahkan gitu Pak. Jadi unek-unek saya itu bisa keluar, saya tambah semangat untuk apa yang akan saya sampaikan pada rekan saya gitu Pak. Tadinya kan saya masih bingung, masih ragu, di hati itu kok masih ganjal seperti itu. Nah, saya jadi tambah mantap untuk menjalankan tugas dan kewajiban saya seperti itu, Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak Joko. Ya, sama-sama Bu. Semangat pokoknya. Ya, terima kasih. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Joko dan Bu Dwi, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Seru sekali tadi sepertinya sesi coaching antara Pak Joko dan Bu Dwi ini. Nah, selanjutnya mohon izin saya akan melaksanakan wawancara sekali lagi terkait dengan hasil observasi yang tadi sudah dilaksanakan oleh Pak Joko dan Bu Dwi. Betul. Siap ya Pak Joko? Saya siap Bu. Baik. Nah, jadi setelah saya mengamati kegiatan coaching tadi antara Pak Joko dan Bu Dwi, saya mencatat 2 poin penting nih Pak. Yang pertama, saya melihat bahwa kegiatan coaching sudah menggunakan alur tirta, di mana tadi Pak Joko sudah menanyakan tujuan sesi coaching kepada coachi dan sudah dijawab juga oleh Bu Dwi bahwa tujuan dari coaching kali ini adalah untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya Bu Dwi, yaitu tentang penggunaan majalah di sekolahnya Bu Dwi. Kemudian Pak Joko juga sudah mengidentifikasi masalah dari Bu Dwi, yaitu tadi identifikasi masalahnya yaitu penggunaan majalah ini tidak sesuai harapan karena anak menjadi kurang kreatif. Nah, sementara ketika tidak menggunakan majalah, ini baik guru maupun anak jadi lebih kreatif karena anak merasa senang dan bisa menghasilkan hasil karya. Kemudian juga tadi Pak Joko sudah menggali pertanyaan terkait dengan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Bu Dwi, dan sudah disampaikan juga oleh Bu Dwi bahwa Bu Dwi berencana akan menemui rekan guru dan menyampaikan bahwa Bu Dwi kurang setuju dengan pembelajaran yang menggunakan majalah. Kemudian Bu Dwi juga akan mengajak rekan guru untuk melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan berbagai media atau sumber belajar sehingga tercipta profil pelajar Pancasila. Dan Pak Joko juga sudah menanyakan komitmen
dari Bu Dwi, di mana Bu Dwi sudah berkomitmen untuk selalu mengajak rekan guru untuk membuat RPP yang menggunakan banyak sumber belajar sebagai bentuk tanggung jawab dari Bu Dwi. Kemudian poin yang kedua yaitu saya mengamati bahwa tadi Pak Joko sebagai coach sudah menunjukkan kompetensi sebagai seorang coach, yaitu yang pertama, mendengarkan aktif, di mana tadi Pak Joko sudah mendengarkan dengan aktif ketika Bu Dwi menceritakan permasalahannya. Kemudian juga Pak Joko hadir secara penuh, itu bisa terlihat ketika Pak Joko bisa memberikan pertanyaan, karena itu merupakan hasil dari Pak Joko memang benar-benar menyimak, benar-benar hadir untuk Bu Dwi untuk mendengarkan permasalahannya. Kemudian yang selanjutnya itu memberikan pertanyaan berbobot. Nah, menurut saya Pak Joko sudah memberikan pertanyaan yang cukup berbobot menurut saya, karena pada akhirnya Bu Dwi ini jadi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Nah, selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, 2 saja mungkin kepada Pak Joko, yaitu yang pertama. Nah, berdasarkan tadi hasil voting Pak Joko dengan Bu Dwi, apakah indikator yang diharapkan oleh Pak Joko sudah sesuai? Ya, Bu. Izin menjawab juga terkait dengan indikator yang mungkin ya yang diharapkan itu sudah sesuai atau belum. Di awal pada atau mungkin wawancara praobservasi saya menyebutkan bahwa indikator ketercapaiannya yaitu ketika saya mampu membuat atau mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kalau menurut saya pribadi, saya sudah berupaya untuk bisa membuat atau mengajukan pertanyaan berbobot dengan mencari atau menyimpan kata kunci dari jawaban-jawaban koci. Jadi dengan jawaban-jawaban koci itu saya bisa menggali lagi kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri koci tersebut untuk bisa menemukan solusi secara mandiri. Jadi kalau sesuai dengan kegiatan coaching tadi dari awal sampai dengan akhir, saya sudah selalu dalam setiap jawaban yang disampaikan oleh coach, saya selalu menemukan kata-kata kunci yang disampaikan oleh coach. Sehingga dari kata kunci itu saya mengubahnya atau mungkin mengimprovisasikan menjadi kalimat-kalimat atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa untuk menggali jawaban-jawaban selanjutnya dari coaching. Nah, secara keseluruhan kalau menurut saya sendiri untuk indikator yang diharapkan sudah sesuai atau belum, kalau menurut saya sudah sesuai. Demikian. Baik, berarti indikatornya sudah sesuai. Nah, pertanyaan yang kedua, dari ketiga kompetensi coach yaitu mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan juga memberikan pertanyaan berbobot, kedepannya Pak Joko ini mau mengembangkan kompetensi yang mana? Kalau tadi menurut saya kan memang Pak Joko sudah menunjukkan ketiga-ketiganya sudah baik, tetapi mungkin barangkali ke depan ada yang ingin paling Pak Joko kembangkan lagi, itu yang mana? Jadi begini, Bu. Untuk ketiga-tiganya sih sebenarnya masih perlu pengembangan semuanya ya, dari mungkin kehadiran penuh, juga mendengarkan secara aktif, dan juga pengajuan pertanyaan yang berbobot. Namun dari ketiga kompetensi coach itu, kalau menurut saya untuk kegiatan pengembangannya yang perlu betul-betul diupayakan ataupun mungkin menjadi fokus pengembangan bagi diri saya, itu sepertinya masih sama dengan apa yang saya sampaikan di awal, yaitu pengembangan pada pengajuan pertanyaan yang berbobot. Karena menurut saya untuk pembuatan atau pengajuan pertanyaan yang berbobot itu menurut saya itu tidak mudah karena antara masalah satu dengan yang lain itu akan berbeda-beda, Bu. Mungkin sekarang saya mendapatkan atau coachingnya mengajukan masalah hal-hal yang mungkin saya bisa kuasai, sehingga saya bisa mengambil kata kuncinya dan membuat kalimat-kalimat tanya untuk menggali atau memancing coach untuk menggali kekuatan dirinya dan untuk merancang aksi nantinya. Nah, ada tindakan yang akan dilakukan seperti itu. Tetapi beberapa waktu yang lalu saya menemukan
atau ada kegiatan coaching yang seperti ini, tetapi masalahnya itu betul-betul saya tidak begitu menguasai. Nah, ini jadi saya ketika saya mau membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, itu saya menjadi agak kesulitan, Bu. Agak kesulitan karena memang saya belum benar-benar memahami apa yang menjadi masalahnya sih jelas gampang dipahami. Tetapi kalau untuk solusinya itu saya belum begitu memahami. Padahal di coaching ini kan kita tidak boleh memberikan pendapat ataupun saran, tapi bagaimana kita menggali pertanyaan agar si coach itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ketika saya menggali, paling tidak saya itu sudah ada gambaran penyelesaian masalahnya itu harusnya seperti apa. Nah, setelah itu baru saya buatlah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kalau menurut saya pribadi secara keseluruhan dari ketiga kompetensi coach itu yang perlu sekali untuk dikembangkan adalah membuat pertanyaan yang berbobot. Walaupun di sisi lain, untuk pertanyaan berbobot itu juga akan berhubungan atau berkaitan erat dengan kompetensi coach yang lain, misalnya mendengarkan aktif dan juga kehadiran penuh. Seperti itu, Bu. Baik, jadi kompetensi yang ingin sekali Pak Joko kembangkan lebih lanjut adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, memang mungkin tidak hanya Pak Joko, tapi banyak juga guru-guru lain yang merasa memang masih kesulitan dalam menentukan atau membuat pertanyaan berbobot. Karena ini butuh jam terbang yang tinggi juga. Karena ketika menurut saya ya, kalau dalam sesi coaching itu dari ketiga kompetensi, kunci utamanya itu adalah memang mengajukan pertanyaan berbobot. Karena ketika si coach ini memberikan permasalahannya, ketika memberikan ceritanya, tapi kita tidak bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, ya jadi sepertinya garing gitu ya Pak. Jadi kita mau nanya apa ya, jadi mati sampai di situ aja, nggak jalan coachingnya gitu. Jadi memang pertanyaan berbobot ini penting sekali bagi saya. Betul sekali, Bu. Baik, Pak Joko dan Bu Dwi, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya sampaikan tentang hasil pengamatan atau observasi saya. Saya mohon maaf apabila selama menjadi observer banyak sekali mungkin kata-kata atau perbuatan saya yang mungkin kurang berkenan di hati Pak Joko maupun Bu Dwi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian saja dari saya. Saya akhiri nggih Pak, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.